Nabi Musa, tapi Asiyah membangkang perintah Fir'aun, sekalipun Fir'aun itu suaminya. Bahkan Asiyah di akhir hayatnya, wafatnya itu di tangan suaminya sendiri. Jadi selama itu untuk Allah, yang lain harus dikalahkan. Ya, suami nyuruh ibu-ibu, merintah ibu-ibu, ibu lagi sholat, sholatnya sholat wajib. Allahu Akbar, suami manggil, mana yang didahulukan? Sholatnya apa panggilan suami? Sholat, karena sholatnya sholat wajib. Tapi kalau ibu lagi sholat duha, suami manggil, mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Suami. Kenapa suami? Karena memenuhi panggilan suami wajib. Kalau sholat duha hukumnya sunnah gitu. Ibu puasa Ramadan, Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Ada 6 puasa wajib. Ini kan saya sentil dikit nih, mau masuk Ramadan ya. Jadi 1, puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dikerjain berpahala, ditinggalin berdosa. Itu makna wajib ya. Yang kedua, setelah Ramadan ada puasa qadha. Qadha itu hukumnya wajib dibayar. Yang ketiga, Ramadan, qadha, puasa nazar. Ibu janji, ya Allah, kalau suami saya naik jabatan, kalau anak saya masuk universitas, saya janji puasa 1 bulan full. Itu qadha, itu nazar. Kalau ibu-ibu nggak ngerjain, maka kena kafarah yang harus dibayar. Itu wajib ya. Kemudian yang keempat apa? Puasa ketika membayar dam haji atau umroh. Jadi ada orang kena dam ya, dia belum kelar, misalkan dia udah ngambil mikot, dia udah ngambil niat ya, labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha, dia ngambil ke Bir Ali atau ke tempat yang lain-lain, udah ngambil mikot, udah pakai pakaian ihram, ternyata dia nggak bisa ngelarin. Makanya gini, kalau nanti kita umroh atau haji, itu kemarin kejadian sama saya bawa jamaah kemarin Bu, bulan Desember itu waktu umroh. Ada 1 jamaah bapak-bapak. Jadi kita itu kemarin ngambil mikotnya di, kita karena nggak dari Madinah, kita Mekah duluan baru Madinah. Akhirnya ngambil mikotnya itu di Yalamlam, di atas pesawat. Jadi turun Jeddah langsung pakai pakaian ihram. Kalau buat perempuan kan aman-aman aja, masih pakai baju utuh. Laki-laki yang kesian. Jadi bapak-bapaknya sudah siap dengan pakaian ihram, di kopernya ganti di pesawat, baru kita talbiyah ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nah, karena perjalanan naik pesawat capek, kan jauh Bu ke Jeddah ya, 8 sampai 10 jam ya sekitar itu. 8 jam ke sana, capek di perjalanan, turun di Jeddah, kemudian nyampe ke hotel, kita kasih waktu istirahat dulu, cuman tolong jangan ada yang nanti melanggar aturan ihram, karena harus bayar dam gitu ya. Apa diantaranya? Nggak boleh membunuh, nggak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh menikah dan dinikahi ya. Jadi kalau ada yang mau nikah, tahan dulu sampai kelar tahalul ya, takutnya ada yang janda-janda dia mau nikah lagi di sana, tunggu kelarin dulu gitu ya. Atau mau menikahkan, sabar dulu. Kemudian apalagi yang tidak boleh, apa diantaranya? Nah itu ya, menikah, dinikahi, kemudian ya banyak hal lah, beberapa hal gitu. Nah kemarin saya punya jamaah bapak-bapak qadarullah, begitu nyampe hotel, kita kasih waktu makan sarapan pagi dulu sama istirahat. Nyata beliau sakit, demam, kakinya bengkak, gak bisa jalan. Dan sudah dipaksa, gak mau, tetap kita kan bareng-bareng nih tawaf sampai tahalul ya, tawaf, sa'i, tahalul. Pokoknya harus dikelarkan karena sudah ngambil mikot. Mau gak mau itu harus. Itu rukun haji ya, rukun umrohnya. Ya, ada yang disebut dengan rukun umroh, ada yang disebut dengan wajib umroh gitu. Nah ini nggak mau beliau. Jadi kita sudah kasih masukan, ya udah bagaimanapun naik kursi roda aja didorong, tetap nggak mau. Akhirnya sampai 2 hari kemudian karena masih di Mekah, kita rayu Pak. Nanti Bapak kalau misalkan nggak mau nerusin, dia kan emang kakinya sakit ya, emang nggak dibuat-buat sih. Kalau Bapak nggak nerusin, nanti Bapak harus bayar dam. Nggak apa-apa saya bayar dam aja Ustazah gitu ya. Daripada bayar dam, bagus kita tuntaskan yang sudah kita ambil. Ya, itu kan lebih ini. Bapak nggak bisa jalan, ada kursi roda. Kita tinggal ya bayar aja, keluarin. Sama keluar, kan dam juga gitu ya sama. Tapi ini Bapak langsung melaksanakan ibadah itu, ada pahalanya juga gitu ibaratnya. Nah itu, jadi kalau nggak bisa bayar dam, maka salah satu cara bayar dam adalah dengan berpuasa. Nanti insya Allah kita bahas di lain waktu ya ibu-ibu ya.
Nah itu ada puasa wajib karena bayar dam haji atau umroh. Ini yang disebut dengan puasa-puasa wajib. Ya, jadi kalau dikerjain berpahala, ditinggalin dapat dosa. Nah ibu-ibu lagi puasa Ramadan, tiba-tiba disuruh batal sama suami karena suami punya hajat, ingin bercampur di siang hari, harus diturutin apa enggak? Kenapa enggak diturutin? Karena Ramadan hukumnya wajib, walaupun perintah suami wajib, tapi perintah manusia di bawah perintah Allah, gitu. Ibu lagi puasa Senin Kamis, suami nyuruh batal, mah batalin ya, papa punya hajat, batalin nggak? Batal dong. Kenapa? Karena puasanya sunnah, gitu ya ibu-ibu ya. Jadi itu yang wajib dengan yang sunnah. Jadi kalau kita cinta sama Allah, maka bukti cintanya adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang ngikutin sunnah Nabi, dia membuktikan cintanya kepada Allah. Jadi yang pertama, Allah kasih cinta juga kepada hamba tersebut. Apa bukti cinta Allah, Bu? Nih yang bisa kita lihat. Apa ciri-ciri cinta Allah tuh hadir kepada kita? Salah satu bukti cinta Allah kepada kita, kita tidak dibiarkan berlarut dalam maksiat. Jadi kalau ibu-ibu baru mau start, baru mukadimah mau maksiat nih, tiba-tiba diberikan kesadaran sama Allah, diberikan kalau kata orang Sundanya tuh eling gitu, nyadar aja tiba-tiba, langsung di skip, nggak dilanjutkan lagi maksiatnya. Itu bukti cinta Allah kepada kita. Jadi bersyukurlah. Karunia terbesar, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, karunia terbesar dari Allah itu bukan harta, bukan pasangan yang tampan cantik, bukan anak-anak yang lucu, bukan. Tapi karunia terbesar dari Allah selama kita hidup adalah tatkala kita hendak maksiat dan Allah beri kesadaran sehingga kita tidak melanjutkan maksiat tersebut. Allahu Akbar. Itu namanya taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, gitu ya ibu-ibu ya. Makanya cinta Allah tuh buktinya tadi, pertama, Allah tidak membiarkan kita larut dalam maksiat, diberikan kesadaran, diberikan kemudahan, hati kita dimudahkan untuk condong melakukan kebaikan. Itu tanda Allah cinta, ya. Dan yang kedua apa? Tanda cinta Allah adalah hati kita diberikan kemudahan untuk menerima nasihat. Itu Allah masih cinta sama kita. Kalau orang qalbunnya sudah mayit atau qalbun marid, hatinya sakit atau hatinya sudah mati, hitam, ya, maka sulit diberikan kebaikan ataupun nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Izin sebentar ini. Ya. Innal abda, kata Nabi SAW, innal abda idza adznaba, seorang hamba itu kalau dia bikin dosa ya, nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Nabi SAW, seorang hamba itu kalau dia bikin dosa, maka satu dosa yang dia lakukan akan ditandai dengan titik hitam di hatinya. Ya, summa idza adznaba nuqita fi qalbi nuqtatun sauda. Kalau dia bikin lagi, dititikin lagi, besok bikin lagi, dititikin lagi, tambah lagi, titikin lagi, tuh titiknya banyak. Ibarat gini, kertasnya putih bersih awalnya, tapi kalau kita kasih titik, ternoda nggak Bu? Yang tadinya bersih lama-lama cuma titik penuh tuh kertas. Maka apa? Harus dibersihkan kembali, bahkan diganti dengan kertas yang baru, gitu ya. Hatta yabqa aswada murabbadan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, ya. Sampai hatinya tersisa menjadi hitam legam. Dah nggak ada putihnya lagi. Kalau kemarin masih ada putihnya, walaupun ada hitamnya masih ada putihnya, ini enggak. Tersisa aswada murabbadan, hitam legam seluruhnya. Ya. Apa yang terjadi? La ya'rifu ma'rufan. Hati yang begini nih, yang udah dipenuhi dengan banyak dosa dan berubah menjadi hitam, maka dia tidak akan mengetahui kebenaran, sulit nerima kebenaran, sulit dinasehatin, nggak ada kemauan ngaji, nggak ada kemauan dengerin Al-Quran, Sunnah, dengerin tausiah, nggak mau, sulit nerima kebenaran, dinasehati tambeng, beng kalau bahasa orang kitanya ya. Dia yang lebih keras daripada kita. Udah nggak usah nasehatin saya, sok soleh banget sih, saya juga tahu. Nah itu tuh, itu tanda kalbunnya mayit ya, sudah dipenuhi oleh
titik-titik hitam, ya. Wala yunkiru munkaran, wala yunkiru munkaran, dan dia juga tidak akan mengingkari kemungkaran. Artinya dia lebih senang kemungkaran daripada kebenaran gitu ya. Nah ini ngeri kalau sampai seperti ini gitu. Jadi itu orang yang cinta sama Allah, apa pertama Allah cinta sama dia. Yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosanya sama Allah. Ya Allah ya Rahman. Jadi salah satu tanda Allah masih cinta sama kita, Allah tuh masih buka pintu taubat seluas-luasnya. Biarpun kata dosa kita nih, kalau sama manusia kayaknya nggak dimaafin bu, gitu. Pernah nggak kita mikir gini, ya Allah ini dosa nih, kalau saya sama manusia ini kayaknya nggak bakal dimaafin sama manusia. Tapi karena Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Allah itu luar biasa pintu maafnya, beda sama manusia. Manusia kita baik, berapa tahun sekali bikin dosa, nggak ditegur lagi ibu, udah kita putus silaturahim katanya. Gak ada lagi kata silaturahim diantara kita, nggak saya anggap keluarga lagi, itu manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya Rabb, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Padahal bu, dosa kita banyak. Kita nih hina bener jadi manusia. Banyak dosa kita, diulang lagi gitu ya. Jadi itu tanda cinta Allah, diantaranya selain kita tidak dibiarkan larut dalam maksiat, kita mudah menerima nasihat, dan yang ketiga adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, pada ayat yang lain Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah man kana yarjullaha wal yawmal akhir, ila akhir ayat. Ini ayat fenomenal, tiap bulan Maulid Nabi masyhur keluar ya. Jadi sungguh ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik, liman kana yarjullah, bagi siapa? Orang yang bisa nyontoh akhlak Nabi ini, mereka nih liman kana yarjullah, yang ngerjain apapun mengharap ridhonya Allah. Kalau semua yang niatin apapun karena Allah, dia lebih mudah nyontoh Nabi. Tapi kalau semua yang dia lakukan niatnya bukan karena Allah, sulit dia nerima kebaikan ajaran dari Nabi, gitu ya. Wal yaumal akhir, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dia percaya kepada hari akhir. Ya, dia tahu kematian, dia tahu nanti pada mahsyar, dia tahu lagi nanti surga dan neraka, dia tahu yang namanya azab kubur itu ada. Orang kalau tahu terkait dengan yaumil akhir, hari-hari akhir, hari pembalasan, itu pengennya belajar mulu, pengennya dijaga mulu sunnah Nabi. Begini bu, contoh ya, ya Allah saya takut begini, kan kata Nabi gak boleh begini, saya takut begitu. Nah ini karena dia tahu ilmunya, wal yaumal akhir, dia percaya sama hari akhir. Tapi kalau orang yang gak ngaji, gak belajar, gak yakin dengan kematian, hari akhir, hidup sesudah nanti ya di dunia, ya udah dia susah untuk muhafadzah ala sunnati wa adabiha, menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala pada ayat lain, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, maka demi Tuhanmu gitu ya. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. La yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan kamu hakim ya, dan perkara yang diperselisihkan gitu ya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, dan mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka, mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka tidak menerima dengan sepenuhnya. Jadi ayat-ayat ini penguat terhadap bagaimana sunnah Nabi itu harus diikuti oleh umatnya gitu ya. Nah ini maka demi Tuhanmu, ya umatmu itu gak beriman sebenarnya ya, kecuali mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Artinya kalau ini kata Nabi A, kata Nabi B, Nabi yang menetapkan
gitu ya, sesuai dengan aturan Allah gitu. Jadi orang berselisih, kayak contoh begini Bu, bagaimana hukumnya makan babi? Nah gitu ya, halal atau haram gitu. Nah ini kan Nabi dalam qaulnya, dalam hadisnya dikuatkan dengan ayat-ayat Allah sudah menegaskan bahwa keharaman babi itu tidak boleh dikonsumsi. Bukan cuma dikonsumsi tapi dijadikan pakaian, yang lain-lain dan lain sebagainya. Nah kita ikutin itu ya ibu-ibu ya. Jadi yang diperselisihkan, yang banyak diperselisihkan kembali lagi kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala fa in tanazza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau ada yang diperselisihkan, diperdebatkan, kembaliin kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah. Gitu ya, pada hukum Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala ulama, berkata ulama, ma'nahu ilal kitabi was sunnah. Artinya semua dalil ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan hadis. Itu ya Bu ya. Mayuti'i Rasulullah faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul berarti dia juga taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Ya, sungguhnya kami benar-benar memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa siratim mustaqim itu? Siratillah, jalan menuju Allah, jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, mereka yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, mereka takut harusnya ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang sangat pedih. Gitu ya. Ini penguat ayatnya semua. Waqala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa dzkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Sebutkanlah apa-apa yang dibacakan di dalam rumahmu wahai para ibu. Oh, ini khusus nih buat para perempuan. Apa yang dibacakan min ayatillahi wal hikmah, yaitu ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Wahai para ibu, kalau pengen anak kamu jadi solih-solihah, kalau pengen anak-anak kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, sering-sering dibaca ayat-ayat Allah. Jangan lagu-lagu yang disetel, jangan dangdutan mulu, ya. Jangan ayat-ayat gosip yang disampaikan. Kenapa anaknya hobi gosip? Emak bapaknya tukang gosip, ya. Itu rumah satunya isinya gosip semua gitu. Jadi bagaimana ayat anak kita dekat sama Allah, orang tuanya yang harus memulai, khususnya para ibu tadi. Ya uzkurna, sebutin min ayatillah, ayat-ayat Allah. Artinya ibu bapaknya nyontohin baca Quran, buka hadis Nabi, mentakrir hafalan Quran. Nah, rumah yang seperti ini itu layaknya surga. Ini disebut dengan baiti jannati, rumahku surgaku, bukan baiti nari, rumahku nerakaku. Karena rumah yang layaknya neraka itu adalah rumah yang gak pernah disebutin ayat Quran. Ada lagi rumah yang layaknya kuburan, sunyi, hening, ya. Karena boro-boro baca ayat Quran, ngobrol aja suami istri gak pernah gitu ya. Nah ini yuk jadikan rumah kita baiti jannati, yang dimana di dalamnya dibacakan min ayatillahi wal hikmah. Wal ayatu fil babi katsirah. Ini baru sebagian dalil dari Allah Al-Quran yang disampaikan di bab muhafadzah ala sunnati wa adabiha. Ya, fil babi katsirah, ada banyak lagi ayat-ayat lainnya yang mendukung pada pembahasan bab ini ya ibu-ibu ya. Wa amal ahadis, adapun hadis yang pertama, fal awalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Da'uni ma taraktukum, tinggalkan olehmu apapun yang aku tinggalkan. Kata Nabi, innama ahlaka man kana qablakum,
Sesungguhnya binasanya, celakanya, hancurnya umat-umat sebelum kamu, mangkana qablakum kasratu su'alihim, karena banyaknya bertanya. Ini kita bahas nanti ya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka bertindak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para nabinya, menyalahi aturan-aturan yang disampaikan oleh para nabinya ya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Fa idza nahaitukum an syai'in, karenanya idza nahaitukum an syai'in, kalau aku melarang kamu terhadap suatu hal, kata Nabi, fajtanibuhu, jauhin. Wa idza amartukum bi amrin, kalau aku merintahkan kepadamu terhadap suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, lakukan sesuai dengan sekuat tenagamu gitu ya, ibaratnya ya. Jadi maknanya apa ibu-ibu? Ada dua hal yang bisa kita ambil ibrah dari hadis Nabi ini. Ya. Apa dua ibrahnya? Kunci pengen hidup tenang, kunci pengen masuk surga, kunci pengen dapat ridhonya Allah adalah tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, ikutin sunnah Nabi, apa yang diajari Nabi lakuin, yang dilarang dijauhin, kan simple tuh. Iya ustazah, teorinya, prakteknya sulit juga. Pada hakikatnya prakteknya sulit, teorinya gampang gitu ya. Nah ini ada dua pesan Nabi. Kata Nabi, siapa saja yang tadi ya, innama ahlaka man kana qablakum, kalau kalian tuh nggak menuruti apa yang aku perintahkan dan yang aku larang, kata Nabi, lihat, man kana qablakum, kehancuran orang-orang sebelum kalian, kehancuran umat-umat Nabi sebelumnya. Ibu lihat kisahnya Nabi Nuh, ibu lihat kisahnya Nabi Lut, ibu lihat kisahnya Bani Israel ya, umat-umat sebelumnya, umatnya Nabi Zakaria, umatnya Nabi Yahya. Nabi Zakaria dan Yahya kan dibunuh oleh umatnya sendiri. Itu ya, bagaimana kehancuran mereka, Allah kasih azab kepada mereka sebab mereka menyalahi aturan para nabinya. Waqtilafuhum, ngajak debat, ditantang. Kenapa mereka hancur? Satu, tadi kasratu su'alihim. Poin yang pertama, karena banyak nanya. Beda ini ibu-ibu, banyak nanya dengan kritis. Kalau kritis itu dalam Al-Quran disebut dengan watawassau bil haqqi watawassau bis sabr. Kritis itu mengkritisi, mengingatkan kebaikan. Mohon maaf, ya, ibu-ibu misalnya ngeritik saya, ustazah, kayaknya tadi salah di ayatnya, yang benar begini. Nah itu namanya mengkritik. Ustazah mohon maaf, saya mau ini, Ustaz tolong mohon maaf, sepertinya tadi ada yang keliru. Itu namanya mengkritisi, saling mengingatkan untuk ke jalan yang benar. Beda dengan banyak nanya, kasratus su'alihim. Banyak nanya itu kadang-kadang bukan pengen nanya, pengen ngedebat, pengen nguji doang. Itu yang dilakukan umat sebelumnya kepada para nabinya. Ngetes gitu ya. Jadi dulu ada tuh kaum Bani Israel tuh diperintah untuk menyembelih sapi betina. Ya, mereka bolak-balik nanya, sapi betinanya umur berapa katanya? Sapi betinanya yang warna apa katanya? Sapi betinanya yang begini. Udah nanya sekali, dijawab berkali-kali. Dan bahkan dulu ada sahabat yang nanya sama Nabi, ini jadi pelajaran juga. Nabi kan memerintahkan terkait haji, ya. Padahal sudah jelas tuh hadisnya. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis itu udah menerangkan bahwa nah ini salah satu kewajiban rukun Islam itu adalah melaksanakan haji. Sekali seumur hidup cukup. Man istata'a ilaihi sabila, semampu kamu dah. Ya sekali mampu silahkan, lebih dari sekali boleh, yang penting man istata'a ilaihi sabila. Ada sahabat Nabi yang nanya mulu, wahai Nabi, kalau begitu sekali aja ya? Atau boleh berkali-kali? Berarti 2 kali boleh ya Nabi ya?
Kalau 5 kali boleh nggak Nabi? Nah itu banyak yang nanya gitu. Tapi sama Nabi nggak dijawab, didiemin aja sama Nabi gitu. Kata Nabi malah bilang begini, kalau aku jawab boleh berkali-kali nanti memberatkan kalian. Karena yang keluar dari lisanku itu takrir, ketetapan. Kalau Nabi bilang hajilah berkali-kali, oh ini bahaya buat kita. Karena haji mahal dari sini ke Saudi, dan ternyata wajib haji nggak cuma sekali, tapi harus berkali-kali. Makanya Nabi diam, memberikan takrir, ketetapan kala itu. Nah itu. Jadi kata Nabi, udah kalian jangan banyak nanya, banyak ngedebat, banyak menjidal, menyalahi aturan Allah itu kan dengan bertanya. Jadi maaf Ustaz, kenapa sih Allah tuh nyuruh kita sholat 5 waktu? Kan 1 waktu aja bisa. Nah itu, ya udah apa yang ditetapin sama Allah dan Rasul ikutin. Kalau bahasa orang Cinere, jangan banyak cincong dah gitu ya. Ya jangan banyak komen begitu. Udah, ini dari Nabi, dari Rasul, dari Allah, udah sesuatu yang baik pasti. Gitu. Nah, umat terdahulu kenapa hancur tadi? Banyak cincong, banyak nanya, banyak berdebat, banyak bertanya sesuatu yang unfaedah, nggak penting, gitu ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh umat terdahulu? Ya selain tadi banyak nanya, banyak itu waqtilafuhum ya. Banyak berbeda dengan nabi-nabi mereka. Itu dalam sejarah ada kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Yang keduanya itu dibunuh oleh umatnya sendiri sebab mereka merasa kayaknya nggak cocok deh ajaran Nabi Zakaria sama kita, katanya. Kayaknya nggak sesuai deh, nggak enak kalau kita ikutin ajaran beliau gitu. Akhirnya dibunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, gitu ya. Di situ, makanya mereka diberikan kebinasaan. Kaum Nabi Lut, udah dibilang sama Nabi Lut, ada perempuan lebih cantik daripada laki-laki, ya. Jadi yang namanya siapa nih? Adam itu harus sama Hawa, jangan Adam sama Adam, Hawa sama Hawa, begitu ya. Jadi yuk, orientasi seksualnya harus lurus, udah diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, waktu itu kaum LGBT saat itu sangat-sangat gencar ya di zaman Nabi Lut. Sampai yang akhirnya terjadi, ditelan bumi. Allah menelan kaumnya Nabi Lut dengan dibalikan ke dalam bumi, mereka tenggelam dalam bumi karena suka dengan sesama jenis. Ya Allah ya Rahman, ini ya Allah Bu, kalau kita bahas ini saya ngusap dada, ngeri. Ini yang harus dijaga anak cucu kita ya, karena penyuka sesama jenis ini penyakit, menular dan mudah menular. Maka kita sebagai orang tua harus hati-hati terkait tontonan, tempat belajar, pergaulan, apa yang dilihat oleh anak-anak kita, karena itu menular. Ya Allah ya Rahman. Waktu itu kita baca berita ya, saya ngeliat berita, ibu-ibu mungkin juga tahu, di daerah Sumatera Barat apa kalau nggak salah, ada yang kegep di WC kamar mandi seorang guru bersama muridnya, sama-sama laki-laki. Allahu Akbar. Padahal Allah udah kasih ini loh laki-laki, ini loh perempuan, ini loh ya, sudah disebutkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini laki-laki perempuan nikah, gini loh fitrahnya. Tapi fitrah yang Allah kasih malah menyimpang, diselewengkan. Jadi nggak ada tuh yang namanya menghargai masalah penyimpangan, tidak ada. Perbedaan itu adalah rahmah, betul. Al-ikhtilafur rahmah, perbedaan adalah rahmah. Tapi menyukai sesama jenis itu penyimpangan, bukan rahmah untuk dihargai, bukan. Untuk kita hidup di Indonesia yang masih menganut budaya timur ya, dan agama Islam yang lumayan kental gitu ya Bu ya, kita nggak tahu kalau di luar, ya Allah ya Rahman. Jadi itu orientasi seksual itu menular. Jadi dijaga tontonannya, semua-muanya. Kalau kita merasakan ada penyimpangan, buru-buru berobat, buru-buru minta ampun sama Allah, buru-buru ikhtiar untuk berubah. Karena ngeri. Ini kita sudah lihat dulu bagaimana dulu kaumnya Nabi Lut
Ini kan banyak para penyuka sesama jenis mereka berdalih gitu ya. Kita nggak menyalahi aturan Allah kok kita tetap ibadah. Kan rasa cinta itu fitrah, rasa suka itu fitrah. Betul, suka itu fitrah, menyukai boleh. Jadi sekedar suka boleh. Jadi begini, memang cinta dan suka itu fitrah. Sesama jenis suka, yaitu fitrah, betul. Tetapi mengaplikasikan hubungannya itu yang salah, penyimpangan. Sekedar suka, oh emang nggak bisa dilawan gitu. Sama kayak begini, rasa cinta. Ada yang nanya, Ustazah, apa hukumnya jatuh cinta sama suami orang, sama istri orang? Kan jatuh cinta itu fitrah, betul. Jatuh cinta itu fitrah. Dan kita nggak bisa menghandle kita mau cintanya sama siapa. Pas kita cinta, oh laki orang ternyata, oh bini orang. Cintanya mah nggak salah, itu fitrah. Tapi mengaplikasikan cinta di jalan yang Allah haramkan itu yang salah. Sekedar cinta, laki orang kita cintai, aduh kok saya suka sama dia, cinta, udah ya Allah, aduh hilangin rasa cinta ini. Dan kita berusaha untuk menjauh, gak mau. Membuat cinta itu akhirnya menodai kebaikan yang Allah berikan. Nah itu bagus. Kita tahu fitrah itu harus diarahkan kemana. Tapi tatkala kita cinta nggak tepat sama orang yang tidak tepat, dia punya orang, punya istri, punya suami, dan kita pengen mengaplikasikan cintanya, menggebu-gebu, pokoknya saya cinta sama dia laki orang, gimana pun dia harus jadi milik saya ambil dia dari bininya. Nah itu yang salah. Salah nggak itu? Salah. Jadi jatuh cinta nggak salah, yang salah ketika mengaplikasikan cinta itu tidak sesuai aturan atau menyakiti makhluk lainnya, itu yang salah, gitu ya. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana kaum terdahulu yang suka dengan sama jenis, yang tidak menuruti aturan Allah dan Rasulnya. Ya, kita lihat juga kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu bikin mahligai, perahu besar. Bahkan bukan cuman banyaknya umat yang nggak mau ngedengerin beliau, tapi istri dan anaknya Kan'an itu membangkang. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma. Enggak ada ayah, saya enggak selamat kalau naik perahu ayah. Saya naik ke bukit tuh, gunung yang lebih tinggi. Belum sampai ke gunung udah dihantam dengan air bah. Allahu akbar. Ini pelajaran. Apa pelajarannya? Sekali lagi, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jangan banyak mendebat aturan Allah dan Rasul. Kata Rasul, kata Allah begini, ikutin. Kata Allah, zina dosa, jauhin. Kata Allah, ini haram, jangan dimakan, ikutin. Karena setiap perintah dan aturan pasti ada faedah, kebaikan buat kita. Kenapa Allah melarang kita zina? Karena kalau zina itu tidak dilarang, dibolehkan dalam Islam, bagaimana nasab yang akan datang? Ayahnya siapa? Emaknya siapa? Tidak ada kemaslahatan. Makanya dengan pernikahan dan dilarangnya zina ada kebaikan di dalamnya. Kenapa dilarang makan B2 babi gitu ya? Saya kemarin kemarin subuh baru balik dari Hong Kong. Saya habis safari dakwah di sana 3 hari. Hari terakhir sebelum saya pulang balik ke Indonesia, itu saya diajak muter-muter sekitaran kota Hong Kong sama jamaah di sana. Ustazah kita jalan aja. Jadi berangkatnya awalnya naik bis, pulangnya jalan. Kita lihat Ustazah bagaimana, nanti Ustazah mau lihat sendiri, ada pasar-pasar dan lain sebagainya. Saya masuk ke dalam masjid dulu. Di situ kita makan makanan halal, pulang dari masjid lewatin pasar-pasar menuju ke hotel tempat saya nginep. Masya Allah, kanan kiri di sana daging B2 semua. Jadi kata mereka cerita di sini B2 itu murah, sangat-sangat murah. Bahkan yang mahal itu daging sapi di sana. Jadi orang sana tuh kalau makan daging sapi kayaknya wow, karena mahal. Gitu, sapi itu mahal, ayam itu lebih mahal. Jadi yang halal buat kita mahal di sana. Tempe mahal Bu di sana. Tahu mahal, gorengan mahal. Tapi kalau yang B2, daging-daging yang lainnya itu selama saya jalan lewat pasar, nengok kanan kiri, ya Allah ya Rahman, itu jor-joran mereka, karena itu kan makanan pokok mereka ya. Mereka kan non muslim mayoritas. Itu di daging babi itu sebagai, kalau di sini mungkin ayam di mana-mana diletakin gitu.
Nah itu, ya Allah. Nah, ada yang nanya, kenapa dalam Islam dilarang B2? Karena ada bakteri dalam daging babi yang itu disebut dengan cacing pita ya. Dan begini, itu dari sisi medis pasti nanti bisa dijelaskan. Artinya setiap yang Allah haramkan ada alasannya. Gak mungkin gak ada alasannya. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi ini hadis pertama. Insya Allah nanti kita lanjut di hadis yang kedua. Hampir sama-sama ya. Bagaimana menjaga keutuhan, kebaikan, sunnah-sunnah Nabi dan adab-adab yang harus dilakukan. Karena jadi orang baik itu susah, jadi orang benar itu susah, istiqomah itu susah, ngikutin sunnah Nabi itu susah. Kalau ngelanggar paling gampang, ya. Nah ini yang kita biasakan, fil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, menjaga sunnah itu tetap ada menjadi prinsip dalam diri kita. Ya, pokoknya kalau kata Nabi enggak, kalau kata Nabi iya, kata Allah ini, lakuin, berprinsip. Jadi muslim dan muslimah yang punya prinsip, mereka enggak gampang disetir orang. Kenapa? Setirannya cuma dua, Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadilu abadan, kitabullahi wa sunnati rasuli. Kata Nabi, aku tinggalin nih wasiat. Nanti kita bahas juga di hadis yang lainnya ya. Dua wasiat selepasku pergi nanti, yang kalau kalian pegang selamat, kata Nabi. In tamassaktum bihima lan tadilu abadan, gak akan kalian tuh tersesat, gak akan kalian salah arah kalau dipegang erat, dikunci mati dalam diri kita. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati rasuli. Aturan Allah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi jadi pegangan, diikat kencang, ikatnya ikat mati. Jangan dunia yang diikat mati. Saya pernah sampaikan kan, kalau dunia diikat mati itu salah satunya. Israel begitu nyabut nyawa susah. Wan nazi'ati gharqa. Kenapa susah dicabut? Karena udah diikat mati dunia di sini. Tapi kalau Al-Quran dan hadis yang diikat mati dalam diri kita itu jadi pedoman, prinsip, lan tadilu abadan, gak akan tersesat kita sampai kapanpun. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, bukan kembali ke laptop gitu ya Bu ya. Kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah. Nah itu prinsip kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Insyaallah tahun baru ini mudah-mudahan kita lebih istiqomah, lebih rajin ibadahnya, lebih takut sama Allahnya, lebih hati-hati menjaga sunnah nabinya. Dan sunnah nabi itu banyak. Jangan sekedar sunnah nabi yang cuma nguntungin diri, ya. Ini sunnah nabi nih, tapi sunnah yang lainnya nggak dikerjain. Waduh, ini kena juga. Ya, ada yang bicara poligami sunnah nabi. Silakan saja kalau dia mampu, orang nggak dilarang kok. Tapi jangan lupa sunnah yang lainnya. Ada orang sunnah poligaminya dikedepankan, tapi yang lainnya nggak pernah dikerjain sunnahnya, tahajudnya, sedekahnya, bangun malamnya, qaulan karima, berakhlak layaknya Nabi, ya. Tapi kalau poligami paling depan sunnahnya gitu. Nah ini hati-hati. Sunnah dimulai dari ucapan kita dulu, akhlak kita dulu, baru yang lain-lain. Poligami nggak dilarang kalau dia mampu. Cuman kalau nggak mampu, lihat ya, karena mendidik satu orang istri saja sulit. Bagaimana mendidik lebih dari satu? Sebab apa kata Allah dalam Al-Quran? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Kalau ada orang yang sanggup poligami, secara agama kuat, pemahaman kuat, dia mampu dan dia sanggup mendidik, mangga silahkan, karena tidak dilarang. Dan itu sebagai emergency exit, salah satu solusi untuk menjaga diri dari hal yang haram, yaitu poligami. Tapi kalau dia nggak mampu, dia nggak bisa ngedidik dengan baik, dengan poligami bukan makin baik malah makin buruk. Dengan poligami bukan ngedidik orang makin dekat sama Allah, malah makin jauh sama Allah. Maka lebih baik di skip dulu. Karena yang tahu mampu atau tidaknya menjalankan sunnah Nabi ya kita, bukan orang lain. Gitu ya ibu ya. Ibu kalau udah bahas poligami matanya ngeri semuanya ini. Masya Allah. Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ini saya ngomong poligami rame di chat-chatan ini. Kayaknya lagi angker ini bahasannya akhir-akhir ini ya. Jadi intinya begini Bu, ini saya bahas lagi dikit ya. Poligami itu tadi diperbolehkan dalam agama. Yang penting bahwa kemaslahatan, tidak merugikan siapapun, ya, tidak merugikan istri pertama, tidak merugikan istri kedua, tidak merugikan anak-anak, membawa maslahat. Tapi kalau tidak membawa maslahat kebaikan, maka yang melakukan lebih tahu apa yang harus dia lakukan. Intinya begitu, tidak dilarang, tapi harus dikerjakan dengan kesungguhan dan ilmu. Bukan sekedar pengen poligami, nah, habis. Bukannya makin dekat sama Allah makin jauh begitu ya. Nah itu silahkan bagi yang mampu dan mampu memberikan kemaslahatan. Itu jangan sampai melakukan itu akhirnya mudarat dan menyakiti salah satu pihak gitu ya. Ini kan pada komen tuh ya, Masya Allah. Ya seperti itu kurang lebihnya ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bahasanya beda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kalau assalam Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya? Kayak tadi bukan. Beda dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ya. Ibu-ibu, mangga silahkan udah nih ya. Ini saya copot ya.